Mungkin sobat time travel sebagian atau Mas Anton pernah mendengar mengenai Gunung Sunda, ya, Purba. Gunung Sunda. Sebelum ada Bandung yang sekarang ini, dulu itu gunung yang sangat tinggi. Namanya gunung itu kan sekitarnya hutan pasti. Ya. Udah mana zaman dulu. Ya. Nah, tapi ada hutannya itu, pohon-pohon itu kok besar-besar banget, Mas? Posisi-posisi hewan-hewan yang gede-gede atau purba itu di antara salah satu di sebelah utara. Ketika saya lagi merhatiin tuh sekitar gitu kan, nah suara jangkrik ada, Mas, kayak suara apa, tonggeret tuh ya. Oh iya, suara hutan lah. Iya, suara hutan, intinya suara alam itu. Saya lihat ke atas, wah ada suara nyaring, gitu kayak suara elang. Lah, kok ada bayangan? Saya kan ngeliat bayangan tuh, walaupun ada beberapa sisi hutan nggak Yang tembus gelap. cahaya matahari, tapi dari sisi-sisi yang terang itu kelihatan ada bayangan lewat. Bandung itu sebenarnya adalah Buana Indung gitu ya. Apakah ini juga merujuk ke cerita yang Alif tadi ceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, gimana kabar sobat-sobat Time Travel di masa pandemi ini? Nah, gimana Liv? Kabarnya Liv hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Tapi Kenapa ya? Kok kayak ada ini sih Liv mukanya? iya, Mas, nggak tahu kenapa ya, belakangan ini lagi kangen sama Bandung. Bandung. Padahal kita kan sebenarnya hari ini mau ngangkat Samarantu ya. Iya ya, rencananya gitu. Rencananya kan gitu ya. Tapi gimana kalau untuk ngobatin kangennya Alif ya? Untuk ngobatin kangennya Alif, Samarantu kita undur dulu ya. Terus bahas apa, Mas? Ya karena Alif lagi kangen, untuk mengobati kangennya Alif kita bahas Bandung Purba gimana? Kan kita kayaknya waktu itu udah pernah cerita lah ya. Sama Mas Amin, Bandung Purba. Karena Samarantu dan Bandung Purba tetap ada satu benang merah yang sama. Tetap cerita-ceritanya juga tetap dari gunung gitu. Ya, mungkin sobat Time Travel nanti bisa menonton Samarantu setelah episode yang kali ini ya. Gitu. Nah, berbicara Bandung Purba, setiap kota itu kan pasti ada pondasi sejarah, pondasi peradabannya. Nah, kali ini di cerita Bandung Purba mungkin kalau bisa kita bilang itu kita mau melihat sejarah, cerita masa lalunya dari pondasi alamnya ya. Iya. Karena kan Bandung itu kan unik sekali ya. Dia tuh seperti ada cekungan Bandung Raya itu ada di. Jadi kalau misalnya kelihatan bentuknya itu jadi kayak wajan. Bandung itu di tengah-tengahnya. Nah, pinggirannya itu semuanya gunung-gunung, dataran tinggi. Menjadikan Bandung itu salah satu kota yang eksotik. Ya pantas saja Alif jadi kangen lagi ke sana kali ini. Iya. Nah, kita kalau mau memulai cerita tentang Bandung Purba dari mana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi benar apa yang dibilang Mas Anton bahwa semua tempat itu pasti ada pondasinya. Dan secara geologi, kota Bandung yang sekarang kita kenal itu ternyata ada di cekungan dan dikelilingi oleh gunung-gunung, ada yang berapi juga. Ya, berapi juga. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari zaman dulunya, kita tarik ke zaman yang sangat jauh, entah berapa tahun yang lalu. Oke. Ternyata mungkin sobat Time Travel sebagian atau Mas Anton pernah mendengar mengenai Gunung Sunda, Purba, Gunung Sunda, ya, atau Bandung Purba, Bandung. Gunung Bandung Purba. Nah, kita berangkatnya dari situ, Mas. Oke. Nah, zaman itu bagaimana keadaan alamnya, Liv? Oke.
Kalau misalkan Sobat Time Travel bisa membayangkan, Mas Anton bisa membayangkan, pada saat itu bayangan yang bisa kalian bayangkan itu gunungnya bukan seperti mengerucut. Bukan seperti gunung berapi yang mengerucut, tapi gunungnya itu besar, sangat besar tapi landai. Membesar di atas puncaknya ya? Iya, dia landai. Makanya jaraknya itu sangat jauh. Dan kalau saya tidak salah, oleh penelitian bahwa diameter kota Bandung sekarang itu dari titik nolnya ke pinggirannya itu diameternya sekitar kurang lebih 50 kilo. 50 kilo. Wow. Berarti kalau misalkan kota Bandung yang sekarang itu dulunya adalah sebuah kawah yang membentuk kaldera. Iya. Berarti gunungnya itu sangat besar. Besar sekali ya, dan sangat tinggi. Tapi ingat, melandai, bukan mengerucut. Beda sama Merapi misalkan. Iya. Gitu. Kemudian yang saya saksikan di sana, yang saya lihat agak aneh sih, Mas. Karena namanya gunung itu kan sekitarnya hutan pasti. Ya. Udah mana zaman dulu. Ya. Nah, tapi ada hutannya itu, pohon-pohonnya tuh kok besar-besar banget, Mas. Jadi kalau saya jalan ke arah situ, misalkan di depan saya pohon nih, terus saya gini, nggak akan cukup tangan. Nggak muat. Ininya merangkul itu. Nggak bisa memeluk pohon itu. Perkiraan berapa orang, Mas? Saya gini ya, di salah satu pohon yang besar itu, gini. Terus saya minggir lagi. Kalau perkiraan saya itu sekitar 6-7 orang dewasa. Gede banget. Diameternya itu. Gede banget. Dan kalau misalkan saya lihat ke atas, ini ada pohon, Mas. Kita bisa ngelihat. Iya, betul. Kalau misalkan di pohon yang itu, di hutan yang Gunung Sunda Purba itu, Gunung Bandung Purba, itu tinggi banget, Mas. Di pohon yang Alif pegang sendiri, Alif nggak bisa ngeliat pucuknya istilahnya. Nggak bisa, karena tertutup si daun-daunan tangkai-tangkai itu besar-besar. Ke atas lagi tuh masih ada. Bahkan sinar matahari itu ada di beberapa tempat nggak bisa tembus. Saking itu tingginya dan lebatnya. Dan semua pohonnya tuh kurang lebih sama. Itu kan ada beberapa tipe ya, beberapa jenis pohon vegetasinya. Dan tertata rapi, walaupun itu alamiah kayak gitu, tapi rapi kayak misalkan kita pergi ke hutan pinus. Hutan pinus itu kan walaupun tidak ada yang nanam, tapi rapi susunannya, berjejer. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi itu bukan pohon pinus. Nggak tahu pohon apa namanya. Oke. Nah, kalau misalnya bisa digambarkan ke Sobat Time Travel, perbandingannya sekarang itu tingginya dengan kitanya gitu, ketika Alif di sana itu seperti apa? Oke. Yang paling mudah lah. Yang paling mudah. Gini, mungkin Mas Anton dan Sobat Time Travel pasti tahu Monas. Yes, tahu. Saya pernah ke Monas dari di bawah. Nah, dari tempat saya berdiri ke si tempat yang emasnya itu, apinya itu kan tinggi banget ya. Kita ngeliatnya kecil di atas, padahal itu besarnya luar biasa. Bahkan antara badan kita dengan si tempatnya, dasarnya Monas itu kan kita masih kecil banget. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Si pohon itu gede banget. Walaupun ukuran pastinya saya nggak tahu karena saya nggak bawa meteran pada saat itu. Betul. Tapi kurang lebih kayak gitu karena tinggi banget, Mas. Kita tuh ibarat semut sebenarnya. Gitu. Nah, kalau kalau misalnya kita ngelihat pohon aja sebesar itu, dalam bayanganku kan berarti kan ada proporsional yang setara lah ya di. Nah, bagaimana Liv? Alamnya lagi yang di seputar situ. Hewannya. Oke, kita masuk ke hewan aja. Logikanya benar ya tadi Mas Anton bilang, kalau misalkan pohonnya aja itu besar-besar, gunung aja sebesar itu, pohonnya besar, logikanya berarti harus ada yang setara lah. Iya, proporsional gitu. Hewannya ternyata besar. Jadi ketika saya lagi ngamatin si pohon itu, salah satu pohon yang ada di hutan Gunung Bandung Purba, saya lagi lihat-lihat, Mas, nih, saking takjubnya dengan pohon gitu, lihat saya megang kayunya. Kok nggak berapa lama dari arah yang lain saya dengar suara gemuruh gitu, gemuruh kenceng banget dan tanah tuh getar. Saya pikir gempa atau ada aktivitas dari vulkaniknya gunung itu ya, gede itu. Ternyata saya ngeliat ke arah, ini kan batang pohon besar, terus saya ngeliat ke sini, ada celah kan, ada jalan gitu. Saya lihat jauh di sana, itu saya kaget. Ternyata ada hewan melata
warnanya itu saya lihat tuh coklat kehitaman. Sisiknya tuh kelihatan mas. Ternyata pas saya deketin ular mas. Ular. Kalau saya bisa gambarin tuh kayak ular. Tapi ularnya bukan kayak ular zaman sekarang. Oh nggak seperti fitur ular zaman sekarang itu. Nggak kayak gitu. Kulitnya tuh sisiknya nggak kayak gitu. Karena kalau misalkan ular sanca atau ular piton yang biasa lihat di kebun binatang atau misalkan di TV atau dimanapun, itu kan ada motifnya dan sisiknya tuh kayaknya tuh licin ya, mengkilap. Ini enggak. Saya lihat kok keras ya. Kenapa saya bisa bilang keras? Ketika saya kan perhatiin ya, karena saya takut kalau saking besarnya. Jadi antara badan saya sama si ular itu mas, si hewan aku itu. nggak ngebayangin Alif tuh di sana tuh pas ketemu itu ular tuh langsung gimana gitu kan. Ini badan nih, saya agak dekat. Jadi kan si tanahnya itu kan sejajar ya sama si antara saya berpijak di situ dengan si ular lewat. Badan ular itu lebih tinggi daripada badan saya. Lebih tinggi. Badannya berarti itu ya diameter badannya doang ya sebenarnya. Iya dari tanah. Iya. Tingginya itu loh. Iya. Dan nggak tahu diameter seberapa. Lingkaran badannya itu nggak tahu juga panjangnya seberapa. Panjang banget, besar banget. Nah, tadi balik lagi, kenapa saya bilang kok kulitnya keras ya? Sisiknya keras karena ketika dia lewat itu bagi saya menghasilkan suara gemuruh yang kencang banget, yang keras sekali. Gemuruhnya itu dari suara sisiknya itu. Iya, ternyata ketika dia lewat, bekasnya itu udah lewat nih, udah habis badannya. Itu kayak seolah-olah bikin cekungan gitu mas di tanah. Oh, akibat itunya dia, gesekannya dia. Dan sesekali saya lihat bekas-bekas jalurnya dia itu kan kelihatan. Kadang suka gesek pohon. Nah, dari gesekan ke kayu pohon itu, ternyata ada tuh bekasnya. Berarti kan keras. Iya, keras. Bukan kayak ular zaman sekarang yang licin. Artinya bukan sama tanah aja, ternyata sama pohon yang keras sama kayu pun dia bisa gesek, bisa menggerus gitu. Oh gila, serem banget ya berarti. Gede banget gitu. Makanya saya nggak tahu itu zaman kapan. Nah terus apalagi selain itu yang setelah itu bikin saya takjub. Saya masih terheran-heran, satu dengan pohon tadi, kedua dengan ular. Yang ketiga, saya dengar ada sayup-sayup suara kayak burung elang, tapi nggak kelihatan burungnya. Ketika saya lagi merhatiin tuh sekitar gitu kan, nah suara jangkrik ada mas, kayak suara apa tonggeret tuh ya. Oh iya, suara hutan lah. Iya suara hutan, intinya suara alam itu. Saya lihat ke atas, wah ada suara nyaring, gitu kayak suara elang. Lah, kok ada bayangan? Saya kan ngeliat bayangan tuh, walaupun ada beberapa sisi hutan nggak tembus cahaya matahari, tapi dari sisi-sisi yang terang itu kelihatan ada bayangan lewat gitu. Karena saking lebatnya di atas kan agak nggak kelihatan. Akhirnya saya pindah tempat ke tempat yang lebih terbuka. Pas saya lihat, ternyata itu ada burung, gede banget. Lebar sayapnya tuh saya nggak tahu berapa meter, panjang badannya nggak tahu berapa meter, dan kepalanya itu agak unik sih. Jadi moncongnya itu kayak paruhnya itu agak panjang dan tajam. Saya ngeliat gitu dari atas, dari bawah ke atas. Gede banget. Dan ternyata ketika dia mengeluarkan suara kayak gitu, nyaring itu, ada kawanan burung lain datang. Gitu. Terus mereka berputar di atas tuh. Puter, nanti jalan lagi, atau mereka terbang barengan gitu. Dan itu nggak cuma satu, ularnya juga nggak cuma satu yang tadi. Gitu. Itu nggak ngeri live waktu di sana. Yang ngeri mas. Makanya kan ngeliatnya ngumpet-ngumpet gini. Ngeliat, udah. Makanya ketika saya ngeliat si ular atau ngeliat burung, saya ngeliat ke belakang gini. Takut-takut ada apa? Ada yang lain ya, ada apa? Tau nggak mas? Ada lagi nih. Saya masih ngumpet ya. Saya ngeliat gitu kan. Saya kan kecil banget di situ kayak semut. Saya ngeliat gitu. Saya geser lagi ke pohon yang lain. Nah di belakang tuh ada kayak model semak-semak gitulah, tapi tinggi. Di situ ada bunga-bunganya, nggak tahu bunga apa. Nah, saya deket situ, ternyata ada yang nyangkut. Saya nggak tahu. Pas saya lihat, kok warnanya kayak hijau-hijau ya. Terus tiba-tiba dia buka sayap. Ternyata itu belalang. Belalang? Sebesar itu? Gedenya gede banget. Mungkin kalau misalkan belalang biasa, saya kecil main belalang gitu ya sama teman-teman, atau capung lah. Terus segini, ya kan, bisa dipegang. Si belalang itu mungkin kalau dia berdiri samping saya segini kali tingginya. Karena gede banget, dia nemplok di kayak pohon. Motor bebek gitu ya, motor bebek. Tahu ya kali. Nah, Alif, tadi kan kita udah cerita tentang hewan-hewannya di bawahnya. Iya. Sebenarnya kan yang kelihatan lebih menakjubkan lagi itu sebenarnya
ini gunung udah bukan lagi kategorinya big atau huge, ini majestic lah istilahnya. Nah, bisa diceritain nggak tuh gunungnya itu yang Alif lihat? Tadi itu saya cerita, ternyata saya baru ngeh ketika saya menjauh dari tempat itu. Dan saya ngeliat dari jarak yang sangat jauh. Ternyata tempat yang tadi saya ceritain itu masih jauh dari si puncaknya. Tapi itu udah kelihatan gunungnya dari tempat Alif berdiri? Belum. Belum kelihatan puncak, jadi kayak hutan. Nah, ketika saya berdiri di tempat yang sangat jauh dari si gunung tadi, dari si hutan yang tadi saya datengin, saya ngelihat itu, yang tadi di awal saya bilang kalau gunungnya itu nggak mengerucut, tapi dia landai, makanya besar banget, besar banget. Nah, di antara di antara si induk gunungnya ini ada asap gitu, asap. Nah, itu menandakan bahwa di situ ada kawah. Berarti kan ada si gunung yang lain yang aktif juga gitu. Tapi nggak kelihatan kayak gunung kalau dari jauh. Karena saking besarnya, karena saking si induknya ini besar banget. Nah, dari jarak yang sangat jauh itu saya lihat, dan posisi saya juga tinggi ya. Saya ngelihat jauh di sana tuh si Gunung Bandung itu, Gunung Bandung Purba. Jadi kalau kita amatin, puncak itu nggak kelihatan, Mas. Gitu, puncaknya nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Karena satu yang saya lihat, dia itu ketutup awan, sering ketutup awan. Nah, kalau kita lebih teliti lagi, deketin lagi, nah ternyata yang kedua, kok di atas puncaknya itu kayak ada putih-putih, seperti salju yang menyelimuti puncaknya itu. Nah, kan logikanya kalau orang zaman sekarang berpikir, mana ada sih di Pulau Jawa ada salju? Kan ini zaman dulu. Saya nggak tahu ini zaman, mungkin ratusan ribu tahun yang lalu, lebih kali. Memang waktu itu suasana emang dingin juga ya? Di hutan yang saya injak aja itu, dingin banget. Dingin banget. Iya, apalagi di puncaknya. Jadi secara logika ya masuk akal. Memungkinkan sekali ada es, ada salju di atasnya itu yang menutupi. Karena di bawah dingin, apalagi di atas. Gitu. Nah, yang paling sebenarnya kalau Arif tarik jauh lagi, paling jauh itu semana dia Gunung Sunda itu masih bisa kelihatan sampai paling jauh itu paling. Saya nggak tahu. Saya nggak bisa memperkirakan jaraknya. Tapi logikanya gini. Dari Jakarta Selatan, khususnya di kisaran Jagakarsa, Cilandak gitu, kita bisa ngelihat kalau pagi-pagi ke Gunung Salak, kelihatan jelas, kelihatan jelas. Itu aja kelihatan. Apalagi zaman dulu. Mungkin tinggi si Gunung Bandung Purba itu sekisaran di atas 4.000 meter di atas permukaan laut lah. Ketika gunung itu meletus, dan akhirnya kan meletus duar gitu kan. Nah, akhirnya bikin seperti kawah, cekungan itu. Kaldera itu besar, besar banget. Nah, dengan kurun waktu yang sangat lama, entah berapa ratus ribu atau puluhan ribu atau jutaan bahkan, kan air tuh kan turun ya, hujan segala macam. Tertampung, akhirnya jadi danau yang sangat-sangat besar. Nah, tapi kurun waktu yang sangat panjang juga, lama-lama air itu yang ada di kaldera itu hilang. Ternyata merembes ke bawah, merembes ke bawah. Nah, kayak gitu Mas. Jadi yang tadinya gunung besar meletus jadi kaldera, terus ada danau gara-gara tampukan air itu merembes. Sejauh yang saya tahu di zaman sekarang itu ada pemandian air panas, tempat wisata. Kalau nggak salah daerah Cimahi. Mungkin sobat time travel yang orang Bandung juga atau orang Cimahi bisa cross check langsung ya. Dan kalau saya salah di komen aja di bawah. Kalau nggak salah salah satunya di daerah Cimahi gitu. Itu salah satu. Dan saya nggak tahu di tempat yang lain tuh. Mungkin ada. Kalau saya lihat dari yang zaman dulu itu ada ternyata titik-titik sumber air panas. Kenapa ada sumber air panas? Karena wajar ketika di bawah bumi itu kan ada aliran air. Ya kan, di rongga-rongga itu kan ada air dan mengalir air itu. Nah, tapi ketika ada gunung berapi, dia kan ada magma di bawahnya lagi yang dihimpit batuan. Nah, ketika meletus kan keluar tuh, dar gitu kan. Nah, ketika meletus, tanah yang di bawah itu yang tadinya buat aliran magma itu kan ketutup sama batuan yang lain, longsoran. Tapi dari ledakan itu menghasilkan patahan-patahan lain, jalur-jalur lain. Nah, kemanakah jalur magma yang tadinya ada di Gunung Bandung Purba itu? Ternyata ketika saya amatin, mengalir tuh jalur magmanya ke arah
yang sekarang jadi gunung-gunung itu. Yang mengelilingi Bandung itu. Iya, mungkin ada yang di Ciwidey atau yang di Tangkuban Perahu dan sekitarnya lah. Terbagi-bagi kan. Iya, yang ada kawah-kawah panasnya itu, belerang itu. Nah, kita sekarang kan banyak julukan ya, Bandung itu. Bandung kota parahyangan, atau dari kata Bandungnya itu sendiri ya kan gitu. Iya. Mungkin aku pernah baca ada satu artikel yang bilang Bandung itu sebenarnya adalah Buana Indung gitu ya. Apakah ini juga merujuk ke cerita yang Alif tadi ceritakan bahwa ada masa di mana ada gunung yang sangat besar, purba yang menjadi apa istilahnya? Senternya lah. Iya, iya. Mungkin bisa jadi begitu karena yang tadi saya bilang kalau kita ngelihat dari jaraknya sangat jauh, si gunung-gunung yang sekarang ada di Bandung, di sekitaran kota Bandung itu dulu nggak kelihatan kayak gunung. Jadi cuman kayak kawah aja, cerobong asap aja gitu. Karena si yang kelihatan ya hanya si gunung besarnya itu. Nah, kalau dalam bahasa Sunda kan indung itu kan ibu ya, atau menunjukkan sesuatu yang sangat pusat lah atau besar gitu. Buana itu kan kalau nggak salah maknanya bumi ya. Jadi mungkin kata Bandung ya menggambarkan suasana dulu itu zaman purba itu. Jadi karena indungnya si gunung itu, induknya si gunung besar yang ada di sekitar situ. Gitu. Mungkin juga berkaitan dengan yang Parahyangan itu juga kali ya, karena nah mungkin juga Parahyangan kan berarti maknanya istilahnya surga lah atau tanah tinggi yang adem, yang asri dan sebagainya. Karena itu posisinya tinggi si kota Bandung sekarang. Zaman dulu aja dingin, zaman masih 2000-an lah, 90-an gitu kan dingin. Apalagi yang zaman dulu lagi, ya di atas mungkin di atas 100.000 tahun yang lalu lah gitu. Mungkin itu yang disebut sebagai ya Parahyangan lah gitu, karena tinggi banget dan dingin suasananya gitu. Nah, satu lagi mungkin mengkaitkan entah masa sekarang dengan masa yang lalu. Kalau di masa sekarang kan orang menyebutnya kayak Bandung Lautan Api lah ya, kan gitu. Tapi mungkin kalau misalnya dengar ceritanya bahwa itu adalah gunung berapi zaman dulu gitu, zaman yang dia meletus gitu kan, apa ya ada kaitannya nggak sih? Bandung Lautan Api itu diperkenalkan ketika masa-masa kemerdekaan lah ya. Ketika penjajah. Iya, rakyat Bandung itu membakar semua yang ada di situnya supaya nggak dipakai sama penjajah. Kayak gitu. Jadi seolah-olah itu kayak lautan api. Tapi kalau misalkan ini cuman salah satu referensi. Kalau misalkan kita tarik dari kata Bandung Lautan Api dan zaman dulunya kota Bandung sekelilingnya itu adalah gunung purba, gunung berapi yang aktif yang pernah meletus. Kan berarti itu mengeluarkan api, magma, panas. Itu lebih dahsyat lagi dibandingkan cuman sekedar ngebakar kota. Ya mungkin ada kaitannya Bandung Lautan Api yang akhirnya ketika zaman kemerdekaan itu dipakai kata-kata itu dari zaman turun temurun gitu. Betul. Lalu diperkenalkan lah sampai zaman sekarang. Mungkin kayak gitu. Supaya sejarahnya tidak hilang, tidak putus, dipakai lagi di zaman walaupun maknanya berbeda. Iya, berbeda. Semoga ini mengobati rasa kangen Alif dengan kota Bandung. Dan mungkin ada sobat time travel yang orang Bandung atau sekitaran Bandung yang belum bisa pulang ke Bandung. Kayak semoga gitu. Ini mengobati. Semoga mengobati, dan khususnya untuk orang-orang Bandung, semoga ini menjadi informasi tambahan lah. Iya, menambah kebanggaan bahwa ada sisi yang paling jauh di masa lalu yang bisa menjadi kebanggaan mereka sekarang. Betul. Sebelum ada Bandung yang sekarang ini, dulunya itu gunung yang sangat tinggi, dan di puncaknya itu ada salju. Bandung purba itu ada beberapa flora dan fauna yang sangat tua di zaman purba. Nah, posisi hewan-hewan yang gede-gede atau purba itu di antara salah satu di sebelah utara itu ada macam-macam binatang kayak rusa, kayak buaya. Nah, sebelah selatan itu anehnya
anehnya itu banyak orang hutan gede, orang hutan sebelah selatan. Nah, yang sebelah barat itu malah itu kayak rawa-rawa, ada burung yang juga besar gede kayak burung garuda. Raja Wali juga ada suami rumah. Nah, sebelah timur itu seperti apa ya, hutan, katanya gede kayu-kayu lebat, katanya gede sekali hutan. Itulah yang waktu kami masuk itu. Nah, yang lebih misterius atau anehnya di puncak itu, waktu ada saljunya itu, Amin melihat sosok perempuan berbaju putih dan seekor naga, didampingi seekor naga putih. Namun punahnya beliau itu bukan punah dan tidak ke Himalaya, ke puncak Himalaya. Dan tak luput dari zaman purba, di hutan-hutan lingkungan itu masih ada ular-ular yang gede, ada yang taringnya gede itu, panjang, kucing, masih ada situ. Oke Sobat Time Travel, sampai di sini dulu tayangan kita. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk semua orang. Gitu. Tetap dukung kami dengan menyaksikan tayangan-tayangan kami, di subscribe dan tulis komentar tentang episode Bandung kita kali ini. Siapa tahu kita akan mengomentari masukan kalian, kritik kalian terhadap episode kali ini. Bagikan ke semua orang, saudara, sahabat jika tayangan ini bermanfaat. Sampai di sini dulu episode kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.